Forex First Class Day 13, Nusantara FX Community. Mas Rifki ini selalu punya ide slide yang sangat bagus loh. Jadi saya suka sama Mas Rifki gaya desainnya dia ya gitu ya. Bukan Mas Rifkinya ya, gaya desainnya. Forex First Class ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita mulai review dulu Home Fund Day 12 yang lalu ya. Saya kasih beberapa tambahan tugas buat teman-teman semua yang teman-teman lakukan. Teman-teman perlu bisa mengedit pending order gitu. Jadi teman-teman saya harap semuanya sudah bisa ya di grup ya. Saya lihat diskusinya oke dan teman-teman juga tidak ada yang kesulitan luar biasa gimana-gimana banget karena ini simple dan di slide juga saya sudah cukup jelaskan dengan baik gitu ya di pertemuan kita yang kemarin tentang bagaimana teman-teman bisa memodify pending order. Ketika teman-teman juga harus memodify atau cut sebagian transaksi atau safety target misalnya, ya prinsipnya juga sama kok ya. Simple, sesimpel itu. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang punya kesulitan itu. Nah, tapi sekali lagi, please teman-teman saya minta tolong kalau teman-teman belum bisa sampai teman-teman nonton video ini dan dengar suara saya, lihat wajah ganteng saya, tolong ngomong di grup WhatsApp sama Mbak Diana minta tolong, sama Mas Rifki minta tolong, nggak apa-apa. Di-mention, Mas, saya sudah pasang pending order tapi belum bisa editnya, belum bisa modify ordernya. Itu penting kenapa? Karena skill sederhana seperti ini ketika di saat-saat urgent teman-teman harus sudah terbiasa dengan platformnya. Nggak bisa begitu dibutuhkan baru belajar. Itu sayang banget. Minimal teman-teman punya muscle memory lah. Teman-teman teringat pernah melakukannya dan langsung ingat harus ngelakuin apa ketika teman-teman diharuskan untuk adjust strateginya teman-teman semua. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman juga sudah saya sarankan untuk nonton video tentang broker dan bagaimana cara pandang saya terhadap broker. Hari ini kita akan bahas tentang broker Forex. Alright, there you go. Forex First Class Day 13 by Nusantara FX Community. Ya, ini dia. Kita akan bahas tentang broker dan segala sesuatu yang berhubungan dengan broker. Dan teman-teman nanti di akhir sesi, teman-teman boleh bertanya ya. Kalau teman-teman yang menonton rekamannya seandainya nggak hadir di saat menonton video seperti ini, silahkan sampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp. Dan saya akan sangat happy untuk menjawab. Mas Rifki juga akan sangat-sangat happy untuk menjawab Mbak Diana dan teman-teman senior trader yang lain. Teman-teman yang lain juga yang mungkin sudah lebih mengerti, boleh bantu menjawab juga untuk memperkaya edukasi kita di dalam grup kita, di keluarga kecil kita nih, di Forex First Class Batch yang sekarang ya. Yuk kita bahas. Apa itu broker? Jadi broker itu adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas trading Forex online. Dia fasilitator jatuhnya ya. Sebagai gantinya mereka mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari selisih spread dan komisi. Gitu. Namun, ada juga, karena jumlah broker sangat banyak di seluruh dunia, bahkan sampai ratusan perusahaan, di Indonesia aja ada puluhan. Sehingga kita harus berhati-hati memilih broker forex yang baik dan handal agar tidak terjebak dalam penipuan atau kecurangan berdasarkan pengalaman nyata pribadi atau orang yang dipercaya. Gini teman-teman, banyak yang bilang, kenapa saya tulis di sini pengalaman nyata pribadi atau orang yang dipercaya? Karena di era kita hari ini teman-teman harus informasi sangat-sangat deres ya. Teman-teman akan sangat banyak, sangat mudah menerima banyak banget pengalaman orang lain yang bisa dijadikan input untuk pengambilan keputusan kita secara pribadi. Tapi saran saya, sekali lagi, saya tidak pernah percaya ke apa kata orang lain, saya hanya percaya apa yang saya lihat dan saya rasakan. Makanya teman-teman, saya sarankan teman-teman alamilah secara pribadi. Gitu ya. Kalau nggak bisa deposit akun real di banyak broker yang teman-teman mau tes, demonya aja cobain. Supaya teman-teman tahu ada kekurangan-kekurangan di berbagai sisi, ada kelebihan-kelebihan di berbagai sisi, yang teman-teman compare, baru teman-teman bisa pilih mana yang terbaik. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas kunci dari broker yang baik untuk kita pilih berdasarkan regulasi dan kriteria-kriteria yang menurut pengalaman saya penting. Ya, sekali lagi ini versi NFC, versi saya, dan saya harap teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih dulu tidak perlu melupakan ilmunya atau edukasinya di masa lalu, tapi silahkan perbesar wadahnya. Ya, mungkin kalau di seminar-seminar ada orang yang bilang please kosongkan gelasnya untuk menerima ilmu baru. No, saya tidak akan lakukan itu. Saya akan minta teman-teman semua perbesar wadahnya, buatlah diri teman-teman siap menerima info yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih banyak gitu ya. Dan ditampung lalu di-compare, dibandingkan dengan akal sehat dan kedewasaan serta kebijaksanaan yang teman-teman punya, mana yang lebih baik untuk dijadikan pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan di masa depan.
Ya, karena apa? Karena buat saya, buat teman-teman juga seharusnya berpikir bahwa apa yang akan terjadi di masa depan itu bukan salah siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman please lakuin apa yang menurut teman-teman benar, tapi teman-teman catat karena kalau itu benar, teman-teman bisa ulang caranya. Seandainya terlalu kompleks untuk dibuat konsisten, harus dicatat langkah-langkahnya. Plus minusnya apa? Kita lanjut. Kalau kita bicara regulasi, akan ada sangat banyak regulasi di seluruh dunia ya. Saya punya berbagai macam broker yang sampai sekarang masih ada depositnya di berbagai negara. Untuk Amerika, kita pakai FCM untuk futures, CFTC untuk komoditi, dan NFA gitu ya. Jadi di Amerika Serikat itu mereka sangat-sangat ketat gitu. Saya punya banyak klien di US, di New York, di California gitu ya. Mereka nggak bisa pakai broker yang kita pakai di Indonesia. Kenapa? Karena untuk warga negara Amerika sangat ketat peraturan di broker-broker tertentu. Mereka nggak bisa sembarangan buka akun di broker lain. Ada banyak broker seperti Hot Forex contohnya, misalnya yang teman-teman pakai hari ini ya, itu ketika teman-teman checklist, saya adalah target pajak dari warga Amerika Serikat misalnya, karena saya warga negara Amerika. Maka teman-teman akan harus banyak mengerjakan sesuatu yang sifatnya akan jadi lebih sulit dibandingkan negara lain, kalau warga negara lain. Kalau Inggris pakainya FSA ya, Financial Service Authority. Di Cyprus itu menggunakan SISEC namanya ya. Terus di Indonesia kita menggunakan Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Bapepti. Nah, ini adalah regulator-regulator. Siapa yang menjalankan regulator ini? Yang menjalankan regulator ini adalah pemerintah negara masing-masing. Ya, dalam hal ini ya government di setiap negara gitu. Nah, setiap negara punya kebijakan masing-masing tergantung dari keadaan negara masing-masing. Contoh misalnya, saya punya klien di Belgia dan di Filipina, itu nggak bisa. Hampir seluruh broker tidak mau masuk ke negara tersebut karena sulitnya withdraw ke mata uang mereka, mata uang lokalnya Belgia. Jadi mereka lebih percaya dengan orang yang bikin broker di negaranya sendiri atau atas koneksi yang sangat kuat dari negara lain. Akhirnya ya sudah, ada pure market broker yang cukup bagus saya pakai untuk klien di sana. Ada juga Hot Forex untuk Eropa itu diregulasi sama FCA namanya, Financial Conduct Authority. Itu sangat-sangat ketat sehingga saya bikin email untuk klien di Eropa, saya nelpon klien di Eropa, saya nelpon teman saya di UK, di Kanada gitu ya, itu direkam sama pemerintahnya. Kebayang nggak? Intelnya ngerekam suaranya, terus bukan dituntut ya, dikirimin ke saya dalam bentuk larangan untuk saling memberikan informasi antara pihak edukator sama followersnya. Jadi tidak boleh tuh di Eropa ngomongin signal, trading plan tuh nggak boleh. Rencana beli di sini, rencana jual di sini itu nggak boleh. Sarannya hanya boleh diberikan sama orang-orang yang punya lisensi di sana. Gitu. Akhirnya ya sudah, kita pakai yang SISEC, kita pakai Cyprus. Gitu ya, kita ganti regulasinya pakai regulasi Cyprus. Buat di Indonesia, nah Indonesia beda lagi. Indonesia ini cukup unik karena Indonesia itu punya berbagai macam biaya-biaya yang sebenarnya di negara-negara lain nggak ada ya. Saya mau bilang upeti ya iya, ya saya mau bilang biaya operasional ya katanya mereka ya yes memang seperti itu. Yang akhirnya secara umum membuat broker-broker lokal yang beroperasi di bawah regulasi Bapepti, pemerintah Indonesia, itu memberikan biaya yang cukup mahal dalam bentuk komisi dan spread kepada para traders di dalam brokernya. Kenapa? Ya tadi, karena biaya operasional mereka pun di Indonesia sudah tinggi. Jadi sekali lagi, khusus buat Indonesia, Bapepti ini sudah menjalankan perannya dengan cukup baik, tapi menimbulkan biaya yang cukup mahal untuk membuat brokernya beroperasi di Indonesia. Makanya saya tidak menyarankan, bukan karena tidak cinta Indonesia, bukan. Bukan karena saya tidak nasionalis, bukan. Apakah saya idealis? Bisa jadi. Tapi lebih kepada kacamata traders gitu loh. Kan saya ini trader, saya ngerasain kalau komisi dipotong gede banget itu, aduh, gimana gitu ya. Dan saya nggak mau ngasih barang jelek ke family NFC. Jadi saya mau teman-teman regulasinya tetap bagus, tetap kuat, legalitasnya kuat, secara finansial brokernya mampu berjalan bertahun-tahun puluhan tahun ke depan gitu ya sampai kita nggak ada, dan tetap tidak akan mencurangi kita karena kebutuhan
finansial di mana kekurangan biaya di sana sini karena brokernya baru bikin misalnya gitu ya. Jadi saya kasih referensi yang terbaik yang menurut saya hari ini terbaik. Bisa nggak besok berubah? Bisa. Saya tidak pernah idealis dengan broker dan saya harap teman-teman juga seperti itu, ya. Jadi jangan bawa bendera broker di obrolan kita mulai sekarang dan seterusnya ya, karena apapun yang terjadi semuanya bertujuan baik. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik. Oke. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, layanan pelanggan. Komitmen broker dalam memberikan support minimal 5 hari seminggu harus menjadi persyaratan utama ya. Ada broker yang memang liburnya sering banget, ada juga tuh ngeselin. Semakin lengkap metode komunikasi, semakin baik. Ada yang lewat email, telepon, fax, Skype, ada yang lewat chat gitu ya. Chat di dalam platformnya, ada juga chat di dalam pribadi para marketingnya, seperti itu ya. Fasilitas live support bisa sangat membantu. Nah, tips. Buatlah beberapa pertanyaan seputar forex apa saja, lalu sampaikan ke mereka lewat email, telepon, chat, dan lain-lain. Lihat kecepatan dan kualitas respon mereka. Ini salah satu cara saya ngetes brokernya bagus apa enggak. Jadi, saya nggak mau janji-janji manis, saya akan tes. Bener nggak mereka fast response? Bener nggak ketika ada satu kasus, mereka bisa eskalasi sampai ke atas, bantuin kita? Atau cuma bilang maaf dan sorry dan mudah-mudahan besok lebih baik? No, kita nggak mau yang seperti itu, kan gitu ya. Nah, kabar baiknya, di broker yang kita pakai sekarang di Hot Forex, bukan hanya support chat, tapi kita benar-benar diberikan account manager tim, bukan cuma satu orang, yang didedikasikan khusus untuk handle komunitas kita yang besar ini, teman-teman ya. Jadi ada ribuan, nggak tahu udah puluhan ribu mungkin akun Forex under NFC, saya nggak perhatiin terlalu detail, karena besarnya komunitas kita. By the way, hari ini teman-teman, bukan hari ini sih, udah dari tahun kapan ya, NFC baru 6 bulan jalan, udah jadi klien terbesarnya Hot Forex di Indonesia. Jadi dari sisi jumlah account-nya itu kita paling gede di Indonesia ya, karena komunitasnya dari kita beneran ngajarin trading yang bisa long lasting lah gitu ya, nggak bikin orang MC, nggak bikin orang loss gimana-gimana, fokusnya di trader, fokusnya di profit, bukan di broker ya. Jadi itulah yang bikin saya bersyukur hari ini. Ada nggak broker yang sebagus Hot Forex? Banyak. Yang supportnya sekuat Hot Forex tidak ada. Ini garis bawahi, tidak ada, bukan belum ada, tidak ada, nggak tahu besok ya, belum ada sih. Ngakunya ada tapi ternyata nggak bisa, itu banyak. Saya udah tes gitu ya, begitu dilempar 200-300 orang langsung kewalahan. Waduh, gitu. Orangnya langsung komplain, "Mas, ini nggak respon-respon udah seharian," gitu-gitu. Saya narik duit dari kemarin belum masuk ke rekeningnya, itu kan bahaya. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, fasilitas yang dimiliki broker. Nah, broker hari ini yang paling penting kita pikirkan yang pertama adalah spread-nya. Semakin dekat dengan 0, semakin baik. Leverage-nya yang masuk akal mulai dari 1:100. Nah, ada beberapa broker yang memberikan leverage yang terlalu tinggi, hingga ribuan, 1:3000 gitu. Ada. Ya, mungkin teman-teman senyum-senyum nih kalau udah pernah ngalamin. Bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena akibatnya, kalau memang dia lempar market, brokernya bisa bangkrut gitu. Bahaya. Karena dia harus mencadangkan dana cukup besar. Tapi, kalau misalnya dia pura-pura lempar market, lebih bahaya lagi. Kenapa? Ya mereka bandar berarti. Gitu ya. Tradingan teman-teman dibandarin. Nanti saya bahas di belakang. Tapi leverage yang terlalu rendah juga nggak bagus. Kalau leverage-nya 1:30, misalnya, ini kan di bawah 1:100 misalnya, maka akan mengekang Anda saat membuka posisi trading. Pengaruhnya gimana? Misalnya gini, teman-teman pakai leverage 1:30. Saya pernah buka account untuk Eropa ya. Leverage-nya di sana maksimal 1:30. Jahat banget emang regulator Eropa itu. Akhirnya apa? Dengan transaksi yang cuman resikonya 1% doang per transaksi ya, nggak 2% lah, 1% doang per transaksi, saya cuma bisa buka 6 posisi, teman-teman. Begitu buka posisi ke-7 dibuka, langsung MC. Oke? MC ini margin call. Margin call ini bukan hanya karena kehabisan modal, teman-teman. Floating profit langsung ke-cut semua. 7-7-nya hilang. Saya kaget dong. Wah, siapa yang nge-cut transaksi gua? Kan gitu ya. Begitu dilihat ternyata stop out karena marginnya habis. Ternyata leverage-nya nggak cukup lagi untuk beli transaksi selanjutnya. Itu mungkin terjadi. Ya, jadi margin call itu terjadi karena margin sisa yang ada dari leverage itu habis. Nah, di Indonesia yang populer margin call-nya karena modalnya habis kan gitu ya. Begitu mau transaksi lagi nggak bisa, atau mau nahan floating minus lagi nggak bisa karena modalnya habis, marginnya habis. Tapi jangan salah, kalau leverage-nya teman-teman habisin daya ungkitnya, margin call juga mungkin terjadi walaupun floating profit ya. Mungkin ini info baru buat beberapa teman-teman.
Saya pernah ngalamin MC, tapi sekali itu ngalamin margin call floating profit. Ya. Platform trading forex yang mudah diunduh dan digunakan ini juga penting ya, karena ada broker tertentu yang tidak punya platform MT4 ya. Saya pernah pakai TradeStation namanya waktu itu di Online Trading Academy, mereka nggak pakai MT4, tradingnya pakai TradeStation. Platformnya tidak mudah digunakan ya, diunduh sih bisa semua orang ya, tapi digunakan tidak familiar dan sangat banyak menu peserta verifikasi yang terlalu dalam. Dari pertama buka akun sampai approve tuh butuh waktu 3 minggu, bayangin, baru bisa deposit. Jadi lumayan panjang. Pada umumnya, trader forex dunia menggunakan platform MetaTrader. Yes, jika broker menggunakan platform berbeda, nggak masalah, asalkan datanya diperoleh secara lancar, nggak lag atau nggak ngehang. Eksekusi ordernya cepat, ini penting, karena ada yang sampai requote gitu ya, berulang-ulang, karena eksekusi ordernya pending. Itu nggak bagus brokernya. Terus analisa digit teknikalnya lengkap dan Anda bisa menggunakannya dengan mahir. Yang selanjutnya, akun demo forex juga tersedia di berbagai macam broker, dan yang terakhir, beragam metode deposit dan penarikan dana itu disediakan oleh brokernya itu sendiri. Dari mulai bank wire yang paling umum, semua broker pasti punya transfer bank gitu ya, hingga e-payment seperti PayPal, pakai web money, pakai FasaPay. Dan yang sering kita pakai local exchanger, ini juga perwakilan di negara masing-masing yang bisa memberikan akses untuk deposit dan WD lebih cepat dibandingin bank wire atau transfer bank. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tipe broker teman-teman. Ada 2 jenis tipe broker. Kita masuk ke broker yang tipe pertama, disebut sebagai dealing desk broker. Dealing desk broker merupakan broker bandar atau market maker broker. Mereka bisa adjust marketnya sesuai kebutuhannya mereka. Pakai tanda kutip ya, kebutuhannya mereka, bukan kebutuhan trader. Ciri-cirinya, umumnya menetapkan banyak aturan trading. Ada term and condition yang berbelit-belit, macam-macam tuh. Nggak boleh close transaksi di bawah 5 pips misalnya. Kalau nggak, profitnya nggak dibayar. Ada yang nggak boleh transaksinya di bawah 5 menit, harus di atas 5 menit. Kalau di bawah 5 menit, di close transaksinya, mau close mau profit, dianulir transaksinya. Ngeri kan? Ada, saya pernah ngalamin seperti itu. Ada yang kalau misalnya 2 account yang berbeda milik orang yang sama di trading balance, satu buy satu sell, terus yang satu profit yang satu loss gitu kan, yang satu MC yang satu profit gede, itu langsung ada pasal trading balance tidak dibayar gitu. Ada juga banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi itu ciri-ciri broker bandar. Karena unsur konflik kepentingan antara broker dan klien sangat tinggi, maka pasal-pasal dalam aturan trading sengaja dibuat untuk memberikan broker jalan keluar, ya, tanda kutip, untuk tidak menunaikan kewajibannya sesuai yang telah dijanjikan kepada traders. Ya, seharusnya broker yang bagus, apapun yang terjadi di market, kalau profit bayar. Karena kan lempar market, gitu. Kalau lempar market mereka nggak punya kepentingan. Mau kita profit, mau kita loss, brokernya tidak punya kepentingan, gitu ya. Hanya biaya transaksi yang sudah dia dapat di muka, di depan sebelum kita transaksi. Lanjut, pada software trading sering terjadi perlambatan atau percepatan eksekusi traders. Nah, jangan salah, bukan cuma perlambatan, percepatan juga loh ya. Jadi misalnya teman-teman, ini harga di sini nih, ini buy limit nih. Ini buy-nya bisa kepanggil di sini, jadi beli di harga yang lebih mahal. Itu bahaya banget ya. Yang selanjutnya requote gitu ya. Ketika kita buy, dia langsung cus, nggak dapat harga gitu ya. Buy lagi, cus, nggak dapat harga. Kenapa? Karena biasanya itu dekat dengan jam news di mana orang pasti profit ketika dia transaksinya dengan analisa yang benar. Nggak dibayar gitu-gitu ya. Terus harganya nggak bergerak, freeze, diem, tak. Nah, habis itu baru gitu ya. Nah, itu bahaya tuh. Selanjutnya ada manipulasi harga, jadi ada buntut yang sangat panjang di mana broker lain tidak punya, ekornya panjang candlenya, dan lain-lain. Semuanya tujuannya guna membuat trader mudah loss. Bikin kita semua loss. Nah, yang menarik, yang perlu teman-teman hati-hati adalah biasanya mereka memberikan iming-iming promosi dan bonus yang fantastis. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat di video Mas Duyan Anggara, di video NFC saya udah pernah bikin belumnya. Waktu itu saya ngobrol sama Mas Angga ngomongin minimal deposit, termasuk bonus. Bonusnya perlu diambil nggak Mas? Ada bonus 100%, ada bonus 30%. Nggak usah diambil teman-teman. Karena bonus hanya bisa di-withdraw setelah syarat lot tercapai. Lotnya biasanya gede banget, di mana nggak mungkin akun 100, 300, 500 dolar bisa mencapai lot itu dengan cara yang sehat. Pasti dengan cara yang tidak sehat. Jadi memang broker berusaha mengarahkan psikologis trader dengan cara-cara yang tidak sehat. Makanya sesimpel itu. Saya cuma bilang nggak usah diambil bonusnya. Dah, Family NFC dilarang ambil bonus gitu ya. Saya nggak mau bilang
Kalau di publik gitu ya, saya ngomongnya ya resiko ditanggung ya, tapi sebaiknya jangan. Tapi kalau untuk FFC, saya harap sudah lebih dewasa, ini jangan. Itu tuh cara apa ya, jahat lah gitu ya broker untuk mempengaruhi psikologis teman-teman semua, merusak. Kalau profit ya ketagihan karena biasanya itu apa jarang terjadi ya kebetulan. Kalau loss ya jadinya pengen balas dendam, jadi nggak bisa dibikin konsisten ya karena lotnya gede banget gitu. Lalu ada lagi contoh misalnya lot leverage-nya 1:2000 atau lebih, itu broker bandar ya di Linkdesk. Selanjutnya fix spread nggak sesuai market, jadi spreadnya tuh fix selalu 3 misalnya spreadnya, mau di pair apapun gitu ya selalu 3, di major pair 3 gitu, nanti di cross pair ada yang 10, ada yang 12, saya pernah tuh ngalamin tuh ya, di broker yang merah ya, di broker yang hijau gitu juga ya, broker sejuta umat, iklan di mana-mana ya, banyak iklannya teman-teman, saya yakin pernah kena iklannya kalau nonton YouTube atau Instagram gitu-gitu atau Facebook. Ya tadi, karena mereka butuh darah segar, ya hati-hati. Yang selanjutnya bonus deposit sekian ratus persen misalnya. Atau deposit sama idenya fix boleh 10.000, jadi nggak kena selisih kurs. Nggak bisa teman-teman. Kalau brokernya beneran beli dolar ke market, ya mereka nggak akan mau nanggung kerugian kalau misalnya harganya naik atau turun kan gitu. Kalau dikasih fix 10.000, itu dolar-dolaran. Sudah confirm dolar-dolaran, tidak dilempar ke market. Teman-teman deposit duitnya ke broker, brokernya kasih angka ke akun teman-teman. Tidak dilempar ke market. Tinggal dipikirin gimana caranya MC kan, jadi nggak usah balikin duit kan gitu. Buat beberapa yang profit ya udah bayar aja lah. Dari duit yang MC kan masih ada selisih. Kalau kita mau bikin broker, jahatnya begitu aja. Jadi hari ini komunitas sebesar NFC bukan tidak mampu bikin broker, tapi memilih untuk tidak mengotori tangan kita. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah broker yang bagus. Namanya non-dealing desk broker. Oke. Jika tadi saya sudah uraikan ciri-ciri broker bandar, tanda-tanda broker bukan bandar. Yang pertama, mereka hanya mengambil keuntungan dari selisih spread dan komisi trading. Jadi wajar kalau kita bayar komisi. Memang dari situ mereka hidup. Cuman kita boleh pilih, ada yang mahal, ada yang murah komisinya. Kan tetap harus smart gitu ya. Broker bukan bandar biasanya meneruskan order posisi buy atau sell kita dari trader yang menjadi nasabahnya dia ke liquidity provider atau LP atau pedagang bahasanya kita ya, atau penyedia likuiditas yang menjadi mitranya broker tersebut, bisa jadi bank-bank besar atau pialang-pialang besar lainnya. Jadi mereka tidak mungkin menetapkan fix spread karena bid sama asnya didapat dari market. Kalau lagi sepi ya yang nawar beli sama yang nawar jual jarang. Tapi begitu jamnya rame, jam mereka buka di negara masing-masing, itu jual belinya kan sangat aktif, sehingga spreadnya bisa ketemu kadang-kadang nol. Gitu. Itu yang terjadi dengan broker-broker yang bagus. Oke? Di pasar forex, spread selalu berubah-ubah, jadi nggak bisa fix. Udah, diketok palu deh, nggak akan bisa fix spread itu ya. Broker yang menyalurkan order langsung ke penyedia likuiditas tidak bisa mengintervensi harga, apalagi menetapkan besaran spread yang selalu sama. Jadi, mereka nggak bisa ganggu, karena kalau mereka ganggu, kita akan langsung bisa lihat ada keanehan yang terjadi di chart gitu ya. Jenis spread di broker bukan bandar adalah floating spread variabel yang bisa berubah-ubah dan dapat meningkat dan menipis sewaktu-waktu. Memang tidak stabil, tapi sisi baiknya harganya transparan. Umumnya leverage yang disediakan tidak terlalu tinggi, misalnya 1:500. Itu contoh broker non-dealing desk. Oke, sekarang kita ngomong forex regulation. Ini forex regulation saya udah jelasin tadi di awal, tapi saya mau nambahin aja di akhir. Gini teman-teman. Ya udah ya, saya mau nambahin aja di akhir gini. Regulasi di setiap negara, saya sudah dealing dengan berbagai negara, bukan cuma Indonesia. Dan saya sudah ngalamin sangat banyak komunitas yang juga mengakses dengan cara jalan belakang. Artinya, banyak regulator di negara-negara yang besar sekalipun, bukan hanya Indonesia, bisa diakalin regulatornya, regulasinya. Artinya, harus hati-hati. Regulator itu hanya meregulasi, bukan menjamin prakteknya bersih. Ya, ini harus di teman-teman garis bawahi. Jadi, tidak selalu, oh sudah terdaftar di Bapepti, berarti legal. Yes, legal. Izin beroperasinya punya. Karena izin ini kan beli, bayar. Bisa dilakukan. Gitu ya. Selama syarat-syarat yang terpenuhi, oke. Tapi prakteknya, kalau mereka curang-curang sedikit, itu nggak bisa dijerat pakai pasal sama regulator.
Kalau curangnya gede, baru dilaporin sama klien, sama nasabah, sama pemilik akun, mereka bisa ditutup, di shutdown sama pemerintah. Itu fungsinya regulator. Menindak tegas broker yang nakal. Tapi kalau nakalnya dikit, ya nggak bisa. Kalau teman-teman punya area segini nih, sell ya, harga di bawah nih, set naik, masuk area, hampir SL, hampir SL, hampir SL, brokernya tuh gampang, tinggal naikin harganya dikit, set, sentuhin SL-nya, selesai, SL. Mau ngomong apa? Kalau ditanya sama brokernya, ini kok candlenya lebih panjang dari yang biasanya? Iya, itu dapat dari sananya begitu. Dari liquidity providernya mau ngomong apa? Nggak bisa. Kita butuh broker yang memang sudah kita pakai beneran dan bertahun-tahun tidak pernah curang lah, tanda kutip gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahamin. Makanya kenapa hari ini kalau ada yang teman-teman dalam hati mungkin masih bertanya, kok NFC masih mikirin IB sih? Kok NFC masih pengen semua orang daftar under NFC sih? Masa masih mikirin rebate? No, zero spread tuh hampir nggak ada rebate-nya teman-teman. Bukan itu. Tapi saya kasih tahu buat teman-teman semua. Banyak pengalaman. Contoh beberapa pengalaman saya kasih tahu. Alumni workshop kita, salah satunya, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Alumni workshopnya bareng sama Mas Duyan Anggara di Bekasi. Nah itu sempit tuh, cuma 30-an orang. Bikin akun tidak di IB-nya NFC. Di Hotforex juga. Tapi tiba-tiba ada stop loss yang orang lain tidak kena. Mau ngomong apa? Mas, kok saya stop loss yang teman-temannya lain? Enggak, saya udah pakai zero spread loh, gitu. Begitu dicek, ternyata akunnya bukan under NFC. Lapor dong ke Hotforex, saya ini orangnya NFC. Oke, dibantu pindah masuk ke NFC. Mulai hari itu tidak pernah terjadi apa-apa. Ada lagi satu family NFC juga yang transaksinya sangat aktif, sangat banyak gitu ya. Jadi nggak, kalau dia buka running transaksi, selalu saya lihat akunnya itu bisa 30 transaksi, 20 transaksi. Jadi memang sangat aktif dan tercatat dengan rapi. Ini teman kita dari Indonesia Tengah. Tiba-tiba, untungnya dia mencatat dengan rapi. Kok dari sekian banyak transaksi yang dia punya, ada satu transaksi yang bukan transaksinya dia lagi floating minus. Coba. Oke, di cut loss dong. Karena lotnya gede banget. Biasa 0,09, 0,08 saya lihat di akunnya. Tiba-tiba ada yang 1,01 lotnya. Gede banget langsung satu lot kan untuk ukuran akun 0,09 atau 0,1 lah. Tiba-tiba ada transaksi 10 kali lipat lebih gede dari transaksi yang lain. Kan nggak mungkin. Biasa pakai resiko 2%, tiba-tiba jadi 20% per transaksi. Kan bodoh banget gitu ya. Apalagi sudah lulusan workshop. Begitu dieskalasi ke pusat, ke atas, wah ini nggak boleh nih, kurang ajar nih. Coba kasih ke saya report ke atas gitu ya. Sama teman-teman waktu itu Mas Rifki, Mas Marwan bantu gitu ya. Dibantu sama Mbak Rahma juga, ternyata dia bukan under NFC. Begitu di cross-check, dipindahin, sekarang nggak pernah kejadian lagi. Nggak ada broker yang bersih, teman-teman. Kalau dia ngakunya bersih, ketemuin sama saya, ownernya sini. Ngaku, coba dilempar kemana, pasti ada yang dibandarin. Tidak ada 100%, kecuali teman-teman langsung ke market besar seperti Chicago Mercantile Exchange misalnya, atau NYSE gitu ya, New York Stock Exchange kalau trading stock. Baru teman-teman bersih, karena di sanalah tempat trading exchange yang dunia pakai. Institusi besar tradingnya juga di sana. Tapi kalau di broker, ya udahlah, kita sama-sama fair gitu ya. Saya ini ngomong bawa ribuan orang nih. Kalau saya ngomongnya kasar sama mereka. If you fuck my clients, don't think about it gitu. Jangan macam-macam. Gua bawa cabut nih semuanya NFC. Gua cari broker lain gitu. Jadi kepentingannya buat teman-teman semua ya. Sekali lagi, regulasi ini tidak menjamin prakteknya bersih. Yang perlu teman-teman lakukan adalah riset sendiri kalau teman-teman mau punya kepercayaan dirian seperti saya hari ini. Dan saya terus meriset broker. Banyak broker yang lain kok. Saya cukup hafal broker-broker yang beroperasi di Indonesia, dalam dan luar negeri, sampai ke seluruh dunia ya. Satu bola dunia ini, kalau dunia bulat ya, katanya datar. Saya nggak tahu kalau datar bawahnya apa dong. Saya nanya sama siapa tuh dia, John Kinner ya, teman saya dari Kanada. Kalau bumi ini datar, terus bawahnya apa bro? Giant turtle katanya. Kura-kura gede, kayak tadi di punggungnya. Buminya datar. Oke, jadi itu ya tentang broker ya. Alright, teman-teman. Nah, ini di Home Fund Day ke-13. Teman-teman perlu riset broker untuk keyakinan pribadi, cari tahu apa aja yang mungkin broker lakukan yang merugikan traders. Googling kecurangan broker. Cari di Google. Ya, itu PR-nya. PR penting yang teman-teman harus temukan dengan mata kepala sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Tangan aja lah ya, masa ngetik pakai kaki.
Ya, jadi rasain sendiri ke teman-teman semua apa yang teman-teman harus rasain. Apa yang harusnya seorang trader pernah alamin adalah riset. Sehingga pede, bukan katanya lagi. Gue lihat dengan mata gue sendiri bro, gitu kan. Yang selanjutnya teman-teman wajib sekarang ya, mulai dari ke-13 ini dan seterusnya, milikilah akun real dan mulailah deposit dengan jumlah yang nyaman buat teman-teman semua. Saya tulis jumlah yang nyaman, bukan minimal sekian dolar, bukan jumlah yang nyaman. Karena kenyamanan setiap orang beda-beda. Ada yang nyaman 10 dolar, cobain aja dulu supaya teman-teman pernah ngelihat akun realnya ada isinya dan bisa transaksi gitu ya. 100 dolar, 1000 dolar, monggo. Nyamannya 10.000 dolar boleh. 100.000 dolar, it's okay. Karena saya udah jamin buat teman-teman semua kan, follow aja strateginya NFC VIP. Lakukan. Kalau teman-teman MC, 100.000 pun saya ganti. Full gitu ya. Tanda tangan dulu sebelum deposit, hayu gitu ya. Kalau 100.000, kalau 1.000 nggak usah. Ya, buang-buang tinta pulpen saya aja. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, atas dasar kepentingan teman-teman semua, saya sarankan teman-teman pastikan daftar di link plus.nfcvip.net ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Account manajernya, nomor WhatsApp-nya ini teman-teman sudah punya semua ya, slide-nya ada di teman-teman semua, dan bareng-bareng sama NFC kita sama-sama tumbuh di trading, di forex trading ya. Jadi intinya buat teman-teman semua hari ini adalah survei, jangan langsung percaya. Ya, apa kata saya jangan percaya, ini kan cuma kata Fadli gitu. Bukan kata Quran gitu ya. Bukan kata kitab suci gitu kan. Bukan kata nabi gitu ya. Emang saya nabi sih kayaknya ya dia. Bikin agama baru aja kita, agama forex ya. Saya sama Mas Angga nabinya gitu kan, atau teman-teman sahabat nabi berarti. Sunnah Rasul nanti. Oke, jadi itu ya untuk broker. Saran saya teman-teman bangkitkan militansi teman-teman semua untuk belajar sampai ke titik riset di mana teman-teman harus survei sendiri, ngalamin sendiri. Jangan sampai teman-teman nggak cuma percaya katanya tapi besok nanti ada lagi racun yang lain. Ih, nanti itu kan begitu sebenarnya. Oh, masa iya? Goyang. Karena apa? Belum ngalamin sendiri gitu. Gemes. Ada yang kayak gitu. Ya, jadi itu aja untuk pertemuan ke-13 ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Thank you teman-teman semua di di FFC Day 13. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sekarang sudah melihat full wajah ganteng saya. Saya juga bisa melihat wajah saya yang ganteng sendiri. Saya suka pakai baju warna biru sama kayak logo NFC di atas tuh. Mana sih gini? Gini ya nanjuknya. Ini ya. Oke, kita mulai menjawab pertanyaan. Apakah ada yang sudah banyak curi start? Mbak Tiara sedih ya, tinggal 2 hari lagi. Bahas Bapak Peti menghela nafas. Iya. Soalnya saya tahu isinya. Yang hijau FBS bisa jadi iya, bisa jadi iya. Ya, jadi nggak ada enggaknya. Kalau broker merah apa ya? Ada broker merah, broker sejuta umat juga. Yang roda gigi logonya. Ya. Mas broker kalau nakal emang bisa mainin chart ya? Katanya ada yang suka ngejar SL kita. Ada. Iya, jawabannya iya Mas Yandi ya. Pak Jokowi, Bang kenapa akun Sen atau Mikro spreadnya cenderung lebih lebar daripada akun standar? Karena akun Sen atau akun Mikro itu membayar biaya yang lebih sedikit untuk data feed, sehingga mendapatkan data yang lebih jelek. Ya, kelas C dia dapatnya. Kalau akun standar atau akun zero spread atau akun premium, dia kelas B. Ya, broker biasanya sampai sana. Untuk dapetin grade A, teman-teman harus trading di broker yang sangat besar seperti Saxo Bank misalnya atau Dukas Kopi misalnya gitu ya. Tapi untuk broker yang kita pakai hari ini itu data feed-nya cukup bagus. Tapi kalau untuk Sen dan Mikro ya teman-teman dapetin datanya lebih jelek. Makanya spread-nya lebar. Jadi broker bisa manipulasi data anti-fraud gitu Mas? Yes, bisa. Karena mereka punya meta manager ya. Apakah 5 broker terbaik menurut Mas Fadli? Kalau yang bisa diakses sama teman-teman di Indonesia ya. Ini saya bicara Indonesia ya, bukan luar negeri. Saya nggak bisa compare sama teman-teman di Malaysia, di Singapura, di Brunei, atau di Kamboja, di Thailand ya, yang sekarang lagi nonton mungkin. Yang pertama paling bagus itu Hot Forex. Ini yang bisa dibuka di Indonesia loh ya, bukan broker lokal tapi broker terbaik menurut saya hari ini. Yang kedua, teman-teman bisa antara Tickmill, antara IC Market juga bagus gitu ya, antara OctaFX saya belum pernah pakai gitu ya. Ada Alpari itu juga bagus, ada FX Primus itu juga bagus. Udah beda 5 kayaknya saya sebutin tuh.
Lokal saya lagi ngetes HFX internasional berjangka. Dia pakai platformnya Hot Forex, makanya saya tertarik. Dia beli platformnya Hot Forex, tapi broker lokal Indonesia tuh. Bukan punyanya Hot Forex, tapi HFX internasional berjangka. Itu lokal, tapi katanya punya zero spread juga. Saya nggak tahu, nanti kalau sudah saya tes, saya publish ke teman-teman semua hasilnya ya. Baik atau buruknya. Tapi yang sekarang saya percaya diri, kasih ke teman-teman semua cuman eh Hot Forex ya. Saya ke distract gara-gara ngeliat bintang-bintang nih. Mantap. Don't bintang-bintang with my client. Iyalah. Gila. Saya ini ketemu bukan cuma sama marketingnya teman-teman. Saya ketemu sama managing directornya. Managing directornya dari Cyprus datang ke Indonesia terbang mau ketemu saya. Teman-teman bayangin. Karena tiba-tiba ada out of nowhere orang yang tidak pernah punya kesaktian membangun komunitas sebelumnya tiba-tiba punya ribuan klien dengan sangat cepat. Ngapain si kampret ini kan gitu. Jadi mereka terbang ke Indonesia terus mau ngasih fasilitas segala macam, kita mau diikat. No, saya bilang saya tidak mau terikat dengan broker. Gitu ya, kita mau ditawarin nanti kita bikinin mention, kita kasih ini tapi kita kasih target ya deposit, tolong teman-teman di push gitu ya. No, 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 no. Saya mau mengedukasi teman-teman semua dengan cara yang wajar. Saya nggak mau dikasih privilege, saya nggak mau dikasih target. Saya mau keluarga NFC nyaman dengan apa yang mereka rasakan. Sampai hari ini teman-teman tidak punya ikatan apa-apa ya. Oke, lanjut. Mas, kalau ada broker yang menggunakan fixed rate dan rate dollar itu gimana? Bandar, stay away, jauhi ya. Tumben denger Mas Fadli bilang F-word. Iya, maaf ya. Tolong nanti pas diedit, tit gitu ya. Nggak usah lah ya, ini kita keluarga deket kok ya. Kalau di publik mungkin saya masih akan ngomong diplomatis. Ya mungkin bagus buat teman-teman semua, silakan pakai gitu ya. Tapi please buat keluarga dekat ya, di Forex First Class ini saya nggak mau lagi teman-teman tidak riset. Itu dulu deh. Bukan saya haruskan teman-teman percaya kata-kata saya gitu ya, tapi teman-teman harus percaya dengan apa yang teman-teman lihat dengan mata kepala teman-teman sendiri. Gitu ya. Saya akan sangat sedih kalau teman-teman hanya percaya kata saya, tapi ketika dengar kata orang lain pindah lagi dengan cara pikir yang berbeda karena nggak riset. Gitu. Broker yang sekelas sama Hot Forex ada Mas, ada banyak. Yang sekelas sama Hot Forex ada banyak. Kalau disebutin yang 5 tadi, 5 yang saya sebutin tadi itu semuanya head to head sama Hot Forex kelasnya. Bedanya cuman di supporting sistemnya, supporting unitnya yang paling Yahoo itu Hot Forex. Depo WD-nya kalau local exchanger-nya di bawah 10 menit jaminannya mereka. Saya sih nggak pernah lebih dari 5 menit kalau WD. Ngabarin langsung masuk. Ya, tapi kalau misalnya supporting system ini penting, sangat krusial buat saya. Dulu, waktu NFC belum jalan, untuk bisa masuk ke dalam sebuah broker yang sangat bagus, teman-teman perlu verifikasi data biasanya 1 kali 24 jam. Daftar, upload dokumen beberapa jam kemudian baru diterima, setelah itu nanti diminta proof of address. Ya, biasanya teman-teman perlu upload dokumen kedua. Perlu upload SIM misalnya, kan KTP-nya sudah dokumen pertama. Atau NPWP misalnya, atau paspor. Gitu ya, atau KK juga bisa waktu itu. Nah, hari ini saya minta Cyprus bikin regulasi khusus under NFC di Indonesia untuk saring khusus buat NFC. Selama dia beneran orang hidup dan punya KTP, tidak perlu proof of address. Makanya hari ini teman-teman dengan link plus.nfcvip.net upload KTP doang setengah jam approve, sejam approve langsung. Gitu. Kenapa? Karena dilakukan di lokal, di Indonesia. Ya. Itu yang tidak bisa dilakukan sama broker lain gitu. Jadi begitu broker lain PDKT ke saya, Mas, ayo dong Mas, kliennya bilang broker kami bagus gitu. Karena kalau Mas Fadlian bilang bagus, ratusan orang langsung masuk gitu kan. Ya, udah pernah saya coba. Saya tanya, bisa nggak kayak gini? Mereka bilang bisa, oke saya coba. Begitu dites, klien-klien pada komplain. Mas, ini responnya slow banget. Mas, ini akun saya udah 2 hari belum approve gitu-gitu. Ya, mau ngomong apa gitu kan. Jadi kalau yang bilang sekelas tetap banyak, tapi yang juara ya tetap Hot Forex sampai hari ini. Ya, saya harus tetap godok. Kalau teman-teman punya masukan broker lain, monggo DM ke saya di Instagram ya, lebih cepat dibalas. Tanya jawab tentang broker boleh kalau punya masukan. Mas, apa tanggapannya terkait skor broker di WikiFX? Good question. WikiFX itu adalah salah satu platform yang merilis pengumuman tentang broker baik dan broker buruk. Tapi ya seperti WikiFX sangat banyak. Jadi teman-teman tidak bisa percaya begitu aja. Karena sekali lagi bisa dibeli. Bisa dibayar. Ya, jadi saya secara pribadi tidak percaya. Walaupun mungkin ada yang bilang Hot Forex nomor 1, ada yang bilang Hot Forex scam, bahkan penipu ya. Jadi banyak. Karena saya riset sendiri, saya tahu apa yang saya makan ya. Saya tahu apa yang saya pegang. Itu aja sih tanggapannya. Jadi tidak bisa dipercaya 100%.
Teman-teman sudah 7:55, saya harus sudahi segera ya. Saya balas jawab pertanyaan dengan cepat ya. Mas, walaupun berkenan tanda kutip, nggak ada berkenan mendekati yang bisa ditoleransi lah di Indonesia bisa. Kalau toleransi bisa. Mas Fadli ganteng, bisa nggak kita mengetahui apakah kita under NFC tanpa WA Mbak Rahmah? Takut cinlok. Ya, email ke Hot Forex nanya, apakah saya sudah undernya plus dari FVP.net atau under community NFC community gitu ya, pakai in English. Langsung ke saya plus boleh. Kapan live test dengan Mas Fadli? Saya live trading tiap hari di NFC publik kok live trade-nya, dan di video-video kemarin saya sempat rekam juga kok kalau saya cara pandang terhadap market ya. Nanti bolehlah kita bikin sesi live trade sekali buat alumni, itu belum ada di kurikulum. Mas Rega, kejadian udah profit ratusan dolar akhirnya nggak bisa di WD. Ada nggak saran? Nggak ada, saya selalu bisa WD. Brokernya nggak berani macam-macam soalnya. Kalau saya punya bargain power cukup kuat sama broker. Saran kalau WD dilakukan secara rutin atau compounding aja. Nah, dua-duanya boleh dilakukan. Tergantung tujuan tradingnya apa. Kalau mau untuk income harian ya di WD. Kalau mau di compounding ya jangan di WD. Tapi tidak boleh tidak WD 100%. Minimal 20% di WD untuk bayar diri teman-teman semua. Diri teman-teman butuh dibayar. Masa udah belajar, udah analisa, udah kerja, terus profit, teman-teman nggak ngerasain sih? Ya minimal beli cendol lah dari duit profit kan gitu. Profit cendol nih, ya gitu. Cendol duit profit nih kan gitu. Jadi teman-teman merasa membayar diri ya, makan enak misalnya, atau beli barang yang mahal misalnya. Saya beli dompet misalnya nih kayak gini. Nah ini kan duit-duit kenakalan dari broker nih. Ya, ini saya lupa ini beli di Malaysia apa di mana ya? 12 juta. 12 juta gitu kan. Cuman kayak gitu doang karena WD profit kan gitu. Bayar diri ya. Apakah aman mau compounding akun bertahun-tahun di NFC? Aman. Mantap, jaminannya Mas Fadil buat semakin yakin. Yes. Yang merah Instaforex, merah Okta. Ya dua-duanya. Ya itu. Mas kalau mulai tradingnya paling minimal deposit tamu bisa untuk trading nyaman berapa? $300 ya. Minimal $300. Oke teman-teman, kasihan teman-teman yang STM ya. Saya tidak lanjutkan jawabannya lagi. Yang belum dijawab, saya rasa pertanyaannya ada 10 lebih nih kayaknya masih saya nggak jawab. Silahkan tanya ulang di WhatsApp, mention saya atau Mas Rifki, kita akan lanjut diskusi di dalam WhatsApp ya. Dan good news-nya kalau teman-teman juga nanya di WhatsApp, kalau jawabannya penting buat teman-teman semua, bisa di star message-nya supaya bisa dibaca ulang kapanpun teman-teman merasa itu perlu, gitu ya. Oke, teman-teman, thank you. Saya tutup sekarang aja karena sudah 7:57. Kasihan ya yang dihajar sama Mas Angga abis ini. Ya, yang STM, ya buat teman-teman yang tidak STM, nggak apa-apa, teman-teman tetap lanjutkan pelajarannya di dalam grup WhatsApp, dan kita bisa diskusi di video-video selanjutnya, di kesempatan-kesempatan selanjutnya di dalam grup WhatsApp yang teman-teman punya. Ya, thank you teman-teman, thank you sekali lagi sudah hadir di pertemuan ke-13. Kita ketemu nanti lagi besok malam di pertemuan selanjutnya di day ke-14 di di jam 7 malam. Ya, thank you teman-teman, dadah, back to WhatsApp.